Jadi ada kalimat dari mahasiswa tersebut keluar kata-kata dari negeri seribu wali, ya, kota Tarim, Yaman. Ya sudah teman-teman, kalau sudah mendengung-dengungkan negeri seribu wali, siapa lagi teman-teman? Ya, kalau bukan ya satu pemahaman dengan Habib Ba'alawi ini. Jadi apa yang akan membuat heboh teman-teman? Justru ini akan menambah para pendongeng-pendongeng halu teman-teman di negeri kita ini. Dari kota Seribu Wali, Tarim, Yaman, sebanyak 112 mahasiswa Indonesia resmi diwisuda. Indonesia menjadi negara yang paling banyak menyumbang pelajar di Yaman yang tersebar di berbagai kota. Para wisadawan bertekad untuk pulang ke tanah air masing-masing, membawa ilmu dan adab, serta mengabdikan diri untuk agama, umat, dan bangsa. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syawari Utarim, Syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada yang ngirim link video teman-teman di kolom komentar, dan sepertinya ini Mukib bin Ba'alawi. Saya cek videonya, ternyata ini terkait akan pulangnya 112 mahasiswa asal Indonesia yang sudah menempuh perkuliahan di kota Tarim, Yaman sana teman-teman. Kemudian Mukibin ini bilang di kolom komentar, ini akan membuat heboh Indonesia. Sekaligus ya mahasiswa-mahasiswa yang akan pulang ini ya menjadi senjata untuk membantah orang-orang yang suka mengkritik nasab Ba'alawi. Saya hanya tertawa-tawa saja baca komennya teman-teman. Karena apa? Ya, apa lebihnya kalau hanya sekedar mahasiswa baru selesai belajar teman-teman. Toh Habib-Habib mereka yang senior-senior saja ya sudah pernah kita bantah teman-teman. Ini disclaimer dulu teman-teman ya. Saya nggak mengatakan seluruh universitas tempat perkuliahan di Tarim atau di Yaman sana teman-teman satu pemahaman dengan Habib Ba'alawi ini. Ada di sana pondok-pondok pesantren universitas yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak sama tentunya dengan pemahaman para Ba'alawi ini teman-teman. Tapi saya cek videonya, ternyata ya saya bisa pastikan teman-teman fix ini mahasiswa-mahasiswa yang satu pemahaman dengan para Ba'alawi. Jadi ada kalimat dari mahasiswa tersebut keluar kata-kata dari negeri seribu wali, ya, kota Tarim, Yaman. Ya sudah teman-teman, kalau sudah mendengung-dengungkan negeri seribu wali, siapa lagi teman-teman? Ya, kalau bukan ya satu pemahaman dengan Habib Ba'alawi ini. Jadi apa yang akan membuat heboh teman-teman? Justru ini akan menambah para pendongeng-pendongeng halu teman-teman di negeri kita ini. Ya tapi nggak masalah lah ya, biar nanti ada jadi bahan ya konten saya teman-teman ya. Taib. Sekarang kita simak videonya seperti apa teman-teman. Ini disiarkan oleh Metro TV teman-teman. Coba kita simak videonya dulu. Dari kota Seribu Wali, Tarim, Yaman, sebanyak 112 mahasiswa Indonesia resmi diwisuda dalam sebuah momen sakral yang penuh khidmat. Angka ini menjadi jumlah yang terbanyak dalam sejarah Universitas Al-Ahqaf. Wisuda kali ini mengangkat tema Innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Sesungguhnya mereka telah berbuat zalim kepada kami, dan jika mereka menghendaki fitnah terhadap kami, kami menolaknya. Sebuah kutipan yang menggambarkan tekad generasi ulama untuk berdiri kokoh dalam kebenaran di tengah badai zaman dan fitnah dunia. Para wisudawan datang dari Indonesia dan ada juga dari Malaysia, Tanzania, Somalia, dan Yaman, mencerminkan semangat persaudaraan Islam lintas bangsa. 3 fakultas utama yang melahirkan para sarjana pada tahun ini meliputi Fakultas Syariah, Fakultas Kanun, dan Fakultas Sunnah Nabawiyah. Indonesia menjadi negara yang paling banyak menyumbang pelajar di Yaman yang tersebar di berbagai kota. Dalam suasana penuh haru dan syukur, para wisadawan bertekad untuk pulang ke tanah air masing-masing, membawa ilmu dan adab, serta mengabdikan diri untuk agama, umat, dan bangsa. Dari Tarim untuk Metro TV, saya Tengku Syarif Al-Tari melaporkan. Ya semoga teman-teman ya pulangnya nanti 112 mahasiswa asal Indonesia ini bukan justru menambah daftar
ya para pendongeng halu teman-teman, yang meneruskan ya para senior mereka ini. Namun kalau kita perhatikan sekali lagi teman-teman, di awal perkataan mahasiswa tadi jelas dia menyebutkan dari negeri 1000 wali. Ya jelas ya, biasanya mengucapkan seperti itu ya seperti ya pemahaman para Habib Ba'alawi ini teman-teman ya. Dan kalau dikatakan oleh Muhibbin ini akan membuat gempar Indonesia, apanya yang gempar ya? Subhanallah. Wong Habib mereka yang senior saja seperti Pak Umar Hafiz ya, Rizik Sihab, Bahar Smith dan yang lainnya teman-teman, kita sudah terbiasa mereaksi mereka, membantah mereka. Ya mohon maaf teman-teman, bukan merendahkan, apalagi ya kelas-kelas mahasiswa teman-teman, apalagi ya sama pemahamannya ya paling seputar itu saja nanti isi ceramahnya teman-teman ya, nggak lepas dari doktrin tentang kemuliaan nasab Ba'alawi, doktrin-doktrin sesat, kemudian cerita-cerita khurafat al-faqil muqaddam, mi'raj 70 kali sehari bertemu Allah. Kalau hanya sekedar itu teman-teman, ya apanya yang bikin gempar Indonesia. Bahkan saya terkejut teman-teman ya mendengarkan satu pernyataan dari seorang ustadz alumni Hadramaut juga. Dulu katanya beliau ini ketika belajar ke Hadramaut sama sekali nggak punya basic ilmu agama, benar-benar nol besar teman-teman, bahkan nggak bisa bahasa Arab. Ini yang saya pertanyakan teman-teman ya. Jadi ya nggak ada standarisasi begitu ya sekolah ke Hadramaut. Coba kita dengarkan bagaimana pernyataannya teman-teman. Nggak pernah bermimpi saya belajar di Hadramaut. Nah ini begitu ya, belajar agama nggak ngerti, nggak pernah pesantren sama sekali. Terus disuruh belajar ke sana, kan ini suatu hal yang luar biasa. Ngomong bahasa Arab iya, ngomong bahasa Arab lagi. Alhasil ya sudah, birrul walidain, bakti sama orang tua, ikut aja. Karena saya juga mau bagaimana membuktikan apa yang saya mau lakukan, nggak ada yang berhasil begitu. Akhirnya pasrah sama orang tua, dan ternyata itu jalan yang Allah sediakan buat saya. Begitu. Singkat kata, berangkat ke Hadramaut dengan kemampuan yang pas-pasan. Boleh dibilang kalau penerimaan murid di Darul Mustafa waktu itu belum ada Darul Mustafa, belum dibangun Darul Mustafa. Jadi kita memang angkatan awal nih, yang apa namanya Darul Mustafa pun belum ada pondasinya waktu itu. Kita masih tinggal ada yang di masjid, ada yang di kontrak. Nah, jelas teman-teman, ini pernyataan langsung dari alumni Hadramaut teman-teman. Ini termasuk senior. Bahkan tadi beliau menyebutkan sebelum ada ya universitas atau pondok pesantren ya Darul Mustafa. Kalau nggak salah itu Darul Mustafa punyanya Habib Umar. Dia sendiri merasa heran teman-teman, kok bisa ya belajar di Hadramaut dengan modal pas-pasan teman-teman ya, nggak ada basic agama, nggak bisa bahasa Arab. Nah ini menjadi pertanyaan saya teman-teman, kok semudah itu ya, nggak ada standarisasi teman-teman ya. Makanya kita nggak heran kalau hasilnya memang ya seperti yang kita lihat selama ini teman-teman dari ceramah-ceramah para habib yang isinya cuma dongeng ya, cerita-cerita khurafat, doktrin sesat teman-teman ya. Bahkan memang sebenarnya kita seharusnya nggak usah aneh teman-teman ya, karena memang ada pernyataan dari seorang habib mungkin atau muhibbin yang mengatakan kalau Anda datang ke kota Tarim, Yaman, nggak perlu belajar katanya. Karena apa? Tembok-tembok, jalanan, bangunan-bangunan yang ada di kota Tarim itu sudah cukup menjadi guru bagi kalian katanya. Coba ini kita simak teman-teman videonya. Habib Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, para hadirin. Coba jadi emas. Pendidikan daripada kota Tarim. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja, Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, Syawari Utarim, Syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautah. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magomnya Faqih Muqaddam. Ya, katakan ya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim. Faida sa'alat al-falasifatu yaqul jannatu dunya tarim.
Ya surganya dunia itu Tarim para haji, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Nah, jelas teman-teman, ini perkataan dari mereka sendiri. Ini entah Habib atau sekedar muhibbin, teman-teman. Jadi saking luar biasanya kota Tarim itu bisa merubah tembaga menjadi emas. Ya, ini kita kiasan lah teman-teman ya. Kemudian katanya ya, orang-orang kalau datang ke kota Tarim gak perlu belajar, cukup jaga hati. Ya, terutama orang-orang yang gak punya guru, cukuplah bangunan-bangunan yang ada di kota Tarim, jalanannya, temboknya, teman-teman, bisa menjadi guru bagi kalian. Luar biasa. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi, ada seorang Habib yang katanya nggak pernah keluar dari kota Tarim, teman-teman, kecuali dua hal, yaitu ya menziarahi makam Nabi Hud alaihissalam. Padahal itu juga nggak benar, teman-teman. Siapa yang mengatakan makam Nabi Hud alaihissalam di kota Tarim, teman-teman? Kemudian dia hanya mendatangi hadroh salah seorang Habib. Itu saja, teman-teman, yang membuat seorang Habib tersebut keluar dari kota Tarim. Bahkan katanya nggak pernah haji, nggak pernah umroh. Ketika ditanya kenapa engkau nggak pernah haji dan umroh, dia menjawab, aku mencium bau Nabi Muhammad SAW ketika aku menziarahi makam Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi seakan-akan dia sudah merasa cukup, teman-teman ya. Ngapain saya keluar dari kota Tarim? Toh setiap hari saya mencium bau Nabi SAW ya, ketika saya menziarahi makam Al-Faqih Al-Muqaddam. Seperti ini, teman-teman ya, isi ceramah dari alumni Hadramaut ya, enggak Habibnya, enggak muhibbinnya, teman-teman. Ya, jadi apa yang akan membuat gempar kalau seandainya nanti pulang 112 mahasiswa ini, teman-teman, yang berkuliah di kota Tarim, lebih-lebih kalau memang manhajnya, pemahamannya sama dengan Habib-Habib senior ini, ya nggak ada bedanya. Bikin gempar apa, teman-teman ya? Justru ya kita akan menyaksikan nanti bagaimana lawakan mereka, teman-teman, dan ini bisa menjadi bahan konten saya, teman-teman. Ya, kesimpulannya, teman-teman, kalau memang satu pemahaman dengan Habib-Habib senior, ya gak akan jauh beda isi ceramahnya. Ya, seputar nasab Ba'alawi, kemuliaan para Ba'alawi, kemudian doktrin-doktrin sesat, cerita-cerita khurafat. Apa yang membuat heboh, teman-teman ya? Ya kecuali mahasiswa Universitas Islam Madinah, teman-teman, Ummul Qura, King Saud University, yang pulang ya insya Allah itu bermanhaj salaf, teman-teman ya. Taib. Mungkin itu saja yang bisa kita share di video kali ini, teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.